Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari untuk kita semua. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021. Kita akan melaksanakan perawatan pohon yang sudah ditanam beberapa tahun yang lalu, sekaligus memonitoring pertumbuhan pohon yang sudah ditanam supaya terdatabase angka pertumbuhan maupun tingkat pertumbuhannya. Kita bisa lihat upaya pengerusakan ada 1, 2, 3, 4, 5 batang pohon jenis cemara atau aurakaria, diameter kurang lebih 50 sampai 80 cm dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Entah diambil dari mana, yang jelas pasti ini diambil dari kawasan sini. Peruntukan untuk apa, wallahu alam. Dan kita tidak menemukan hal seperti ini lagi. Baik teman-teman, kita lihat di sini ada satu pohon yang kisaran usianya sebetulnya udah cukup lama lah ya, antara 5 sampai 15 tahun, dengan diameter berapa deh? 40 cm. Tapi sudah ada yang lebang. Yang jelas kalau ditebang ukuran segini, kalau buat untuk bahan bangunan rumah nggak mungkin, tapi ini hanya untuk kebutuhan bubuk-bubuk atau saung di perkebunan. Nah, kalau kita tunggu 10 sampai 25 tahun ke depan, ini bisa tumbuh memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Semoga tidak kita menemukan. Ya inilah yang dinamakan tak kenal maka tak sayang. Padahal ini adalah pohon yang sangat langka dan kualitas penyimpanan airnya sangat bagus. Inilah pohon hujan. Ternyata ya karena maka tak kenal. Inilah bukti-bukti tangan-tangan jahil yang dilakukan oleh manusia-manusia di sekitarnya. Tempat peristirahatan, dan di sini bisa dilihat hasil penanaman yang masih kecil. Bisa kita lihat dulu ini apa, contoh ini apa dengan diameter 74 cm, usia di atas 10 tahun. Ini satu lagi
lihat dengan diameter 54,5 balik luasnya kondisi kawasan yang kritis jaga alam Kamojang. Kita sepakat untuk tetap melakukan pembukaan budaya dan lihatlah yang plantingnya, dan yang paling penting adalah perawatan dan monitoring. Nah, tanpa itu kita sama halnya melepas liarkan seorang anak kecil di pembangunan. Oke. Nah, 50 obat. Sama coba data ya. Sarua Plak tahun 2016 banyak. Koordinat. Tahun berapa? 2016 Rasa Mala. Puspa 2016 15 diameter 15. Dan di sampingnya ada Rasa Mala 2018 2019 kalau nggak salah, Rasa Mala 2019. Ada 2017 Ciberem, dan ada juga 2017 Mangong. Jadi ini 1, 2, 3, 4 pohon sekaligus berdekatan, dan 4 jenis: Mangong, Ciberem, Rasa Mala, dan Puspa. Yuk, terima kasih. Mantap. Lain 2018. Perong, kamari kelakan tahun kamari. Oh, ayo kita terang kalau perongnya. Ayo, ya. Kan. Ayo orang ngomong. Manglid. Berapa diameter juga? 28. 12. 2000 Ini jenis gadog. Gadog royong. Ditanam tahun berapa, Pak? Sama 2016. Diameter berapa? 12. 9. Tahun berapa? Ini 2016. Ciberem. Untuk terong melakukan monitoring pohon-pohon yang sudah ditanam. Let's go. Saksikan ini hasil penanaman di tahun 2020 di musim penghujan tahun lalu. Jenis betag dengan diameter pohon sebesar ya kira-kira di bawah kelingking orang dewasa atau kelingking anak-anak, dengan pertumbuhan yang cukup besar, dengan pertumbuhan lajur daun, sudah ada daun muda lagi untuk tumbuh. Untuk ketinggian kira-kira 1 meter. Alhamdulillah tumbuh dengan sehat, sempurna. Dan di sebelah sana ada Ciberem. Naungan atau kanopi pohon seperti ini sebetulnya penting untuk menghadapi musim kemarau. Jadi si pohon tidak terkena langsung dari matahari. Jadi tingkat kelembaban tanah yang ada di sini alhamdulillah masih sehat, kecuali pohon-pohon yang memang cenderung mengganggu pohon yang kita tanam. Jadi kanopi pohon dari walau hanya sekedar dilalang, tapi efektif mengurangi sorotan matahari kepada pohon yang kita tanam. Iya, naon ya, Bang? Ini tumbuhan pohon dari keluarga Ficus.
dikategorikan dengan pohon yang sangat kaya atau sangat banyak sekali menyimpan air, tapi masih sayang, seribu sayang, maka tak kenal maka tak sayang. Ya disinilah dia orang-orang main ke sini bawa alat-alat atau senjata tajam seenaknya saja. Padahal ini dari keluarga Ficus yang jenis Kiara yang sangat bisa menyimpan cadangan air yang sangat melimpah. Ya mudah-mudahan ke depan teman-teman yang memang suka naik gunung ataupun main hiking di tempat-tempat yang memang tempat naik gunung dan tempat hiking, untuk menjaga tangannya biar tidak, kalau paribahasa Sunda nyebutnya kokod monongen. Ya. Yuk. Bisa dilihat teman-teman, entah memang dibakar atau terbakar secara alami. Kalau secara alami bisa kita simpulkan bagaimana kondisi teriknya di sekitar sini. Ini sampai hitam. Terus, ya alhamdulillah muncul tunas baru di bawahnya. Tapi kita harus sabar lagi menunggu dia tumbuh sampai segini. Bagaimana dia bertahan hidup di lokasi ini. Curug kak, curug tapi saya temukan kembali sebuah pohon udah tumbuh, tapi karena tebang lagi sama tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tetapi alhamdulillah si Kibadak melakukan perlawanan, yaitu potong satu tumbuh 1000 tunas untuk bertumbuh. Nah, di sana ada gapung.
Ini adalah bibit mukmel yang bertebaran di sepanjang jalan Curug Madik yang mungkin mereka hiraukan, padahal kalau mereka mengerti dan tahu manfaatnya dan habitat, tapi mereka tidak mampu. Dan ini indukannya ini mungkin diameternya hampir 1 meter. Indukan dari mukmel alias Curug Koneng. Kita mulai saving. Sekarang kita udah di perjalanan kembali pasca monitoring perawatan. Sudah bisa dilihat angka pertumbuhan yang sangat sulit di balik media tanam tanah yang memang 50-60% berpasir dengan curah hujan yang sekarang rendah. Pohon-pohon yang sudah ditanam harus berjuang untuk tumbuh, untuk kemudian memberikan manfaat kepada kita semua. Bukan persoalan banyak ataupun sedikitnya orang yang peduli terhadap melakukan gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan, tapi dibutuhkan juga keteraturan, kesinambungan, dan sustainability program terkait penyelamatan lingkungan. Ada konsistensi yang dilakukan teman-teman di Saung Monteng terkait upaya penyadartahuan kawasan, restorasi di kawasan kritis, edukasi kepada pelajar ataupun masyarakat umum, dan aksi-aksi yang lainnya, baik yang dilakukan di lapangan ataupun di wilayah perkotaan. Hari ini yang ikut serta melakukan halal bihalal silaturahmi dengan pohon. Jika bumi adalah rahim ibu dan kita makhluk hidup adalah anaknya, berikut pohonnya adalah anak dari rahim itu, sudah sewajarnya kita melakukan upaya-upaya penjagaan, perlindungan, dan perawatan kepada makhluk-makhluk Tuhan, bukan hanya antar manusia. Jadi pohon perlu dirawat, bahkan pohon perlu dihibur dengan melakukan memberinya hiburan-hiburan, baik musik dengan bunyi-bunyi khas alam untuk menjaga pertumbuhannya. Mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan adalah upaya-upaya membangun peradaban yang lebih respek kepada lingkungan, karena ada sebuah relasivitas. Semakin tidak respeknya manusia terhadap lingkungan, sama halnya juga tidak respeknya manusia dengan manusia. Krisis ekologi, krisis kemanusiaan, sekarang krisis kesehatan, berelasi pada rusaknya lingkungan dan rusaknya peradaban yang ada di
kita. Demikian kegiatan hari ini. Mudah-mudahan terus ada kegiatan yang sama yang bisa ditularkan kepada generasi muda selanjutnya. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lingkungan yang sudah pulih untuk kita persembahkan kepada generasi kita selanjutnya.